Assalamualaikum, nama saya Firda Suzara, NIM 15211055 dari Prodi Arsitektur. Saya Devi Nur Hidayah dengan NIM 15221044 dari Prodi Arsitektur. Saya Yusuf Iskandar, NIM 15211056, Program Studi Arsitektur. Dan kami dari kelompok PLB 10. Perpustakaan Kota Balikpapan berlokasi di Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 1, Telaga Sari, Balikpapan Kota, dengan luasan tanah 2.348 meter persegi yang terdiri dari bangunan perpustakaan dan kearsipan seluas 2.086 meter persegi, gedung kantor seluas 136 meter persegi, dan area taman. Perpustakaan ini berbatasan dengan Bendungan Telaga Sari di bagian utara dan timur bangunan, Seti Madani di bagian selatan bangunan, dan area makanan kaki lima di bagian barat bangunan. Perpustakaan yang dekat dengan kampus dan sekolah mendukung aksesibilitas dan meningkatkan minat baca masyarakat. Ini mencerminkan adaptasi budaya lokal terhadap kebutuhan pendidikan. Di Perpustakaan Kota Balikpapan terdapat beberapa fasilitas. Pada lantai 1, terdapat pelayanan informasi, layanan keanggotaan, layanan disabilitas, BI Corner, toilet, kafe, musola, loket, ruang laktasi, city planning gallery, ruang sekretariat, dan taman bermain anak. Di lantai 2, terdapat ruang baca anak, ruang multimedia, migas corner, ruang arsip, toilet, dan juga ruang pengolahan. Pada lantai 3, terdapat ruang baca umum, ruang bendahara, ruang sekretaris, toilet, dan ruang arsip. Dan terakhir, pada lantai 4, yang digunakan sebagai pusat kegiatan dan kreativitas, di mana terdapat ruang aula dan juga ruang rapat. Jadi kita dari Arsitektur ITK, tapi ada tugas untuk wawancarai pengunjung dari perpustakaan kota ini. Yang ingin saya tanyakan, nama ibu siapa, Bu? Nama saya Endah Sustianingsih. Umur ibu? Umurnya 37 tahun. Alasan ibu kesini apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Pertama, biasanya pinjam buku sama baca-baca buku. Sekalian antara anak-anak bermain di sini, ada wahana bermain anak-anak juga. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Saya Yusuf Iskandar, mahasiswa arsitektur dari ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Nah, kalau boleh tahu, saya boleh nanya nama Ibu, umur, sama sebagai apa? Oh, baiklah. Terima kasih Mas Yusuf. Perkenalkan, nama saya Nuni Wahyu Lestari, umur 45 tahun. 45 tahun. Kemudian di sini saya sebagai pustakawan mengelola dan melayankan informasi-informasi yang ada di perpustakaan. Oh, gitu. Itu. Nah, di kami itu kebetulan pustakawan nggak cuma saya, kami ada berenam. Ya. Pustakawannya itu ada 6. Kalau staf lainnya banyak ya, ada teknisi, ada administrasinya juga ada. Gitu. Perpustakaan ini kan seperti yang kita lihat banyak menyediakan fasilitas ya Bu. Di belakang ada taman bermain, ada perpustakaan anak, perpustakaan umum. Nah, selain itu yang kita untuk umum nih bisa menikmati fasilitas yang ada di sini, fasilitas apa aja Bu? Fasilitas yang bisa dinikmati, wifi gratis kan? Wifi gratis. Wifi gratis itu ketika Mas Yusuf ya, Yusuf sudah jadi anggota sini, nanti kita kasih passwordnya seperti itu. Kemudian bisa menikmati atau menggunakan fasilitas layanan di perpustakaan kami. Ada layanan multimedia, ada layanan e-book, juga ada layanan buku yang teknis juga bisa. Gitu. Kalau untuk layanan seperti ruang laktasi atau ruang merokok itu ada nggak difasilitasi di sini? Ruang laktasi ada? Ada. Oh ya? Okay. Kalau untuk ruang merokok tidak ada ya, Be? Merokok itu kebetulan sini ber-AC ya, Mas. Berarti nggak boleh merokok di sini. Sekarang perpustakaan itu buka sampai lumayan malam nih, sampai jam 9. Nah, itu dari pagi, dari buka sampai jam 9 itu titik paling ramai pengunjung itu dari jam berapa, Bu? Kalau ramai sini tuh mungkin kalau jam-jam sore seperti ini biasanya yang di lantai 3 ya, Mas. Itu ruang baca umum itu biasanya kan perpustakaannya kan umum ya, jadi kebanyakan mahasiswa juga. Cuma kalau misalnya ramai anak-anak itu ya pas siang itu, jam pulang sekolah itu kan banyak anak SMP, SD. Pada kesini ya? Terus sore-sore kayak gini juga mungkin sebelum maghrib itu banyak juga anak-anak yang mainan di playground. Iya. Nah, itu untuk
hari weekdays, hari Senin sampai Jumat sama weekend Sabtu Minggu itu cenderung signifikan ramainya lebih ramai di hari weekdays atau weekend, Bu? Kalau selama ini ya Mas, kan kita buka dari hari Senin sampai hari Sabtu kan di sini ya. Ya. Hari Senin sampai hari Kamis itu kan buka layanan sampai jam 20.30. Setengah 9 malam ya. Oke. Kalau hari Jumat sampai jam setengah 4. Setengah 4. Kalau hari Sabtu sampai jam 12. Kalau hari Minggu kita akan ada di lapangan Merdeka, Dom sama Taman 3 Generasi. Itu pagi ya, jadi setengah 7 sampai jam setengah 12. Cuman untuk yang sini, yang rame itu biasanya kalau untuk yang playground ini kan weekend ini biasanya. Oke. Atau juga nggak menutup kemungkinan. Kadang juga nggak, tentu juga sih Mas, kadang nggak weekend juga rame juga di anak ya. Anak kan oke. Kalau di lantai 2 itu juga rame juga sih itu ruang baca anak. Jadi tiap hari kita menerima kunjungan itu loh Mas, kunjungan apa ya, wisata edukasi dari anak SD, SMP, ada juga SMA. Kemudian kalau yang di layanan lantai 3 itu juga apa ya, weekend juga rame juga weekend. Betul ya. Berarti cenderung sepanjang minggu itu memang ramai. Ramai ya. Mungkin itu aja sih Bu dari kami. Ya, makasih Bu untuk kesempatan dan waktunya. Sama-sama Mas Yusu. Ya, ini akan bermanfaat buat kita mungkin. Ya, amin. Ya. Ya. Sekian Bu, terima kasih. Sama-sama Mas Yusu. Perpustakaan ini kurang memperhatikan pencahayaan alami atau penggunaan warna cerah yang dapat mengurangi daya tarik bagi pengunjung, sehingga menghambat interaksi sosial dan pembelajaran. Ruang yang sempit dan desain yang kuno mungkin tidak mendukung kegiatan komunitas atau program pendidikan interaktif yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Lingkungan fisik tidak hanya memengaruhi kenyamanan, tetapi juga kesehatan mental pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa desain ruang publik harus mempertimbangkan aspek psikologis dan fisiologis untuk mengurangi stres lingkungan. Pencahayaan yang buruk dan desain yang sempit dapat menciptakan suasana yang menekan, mengurangi minat baca, dan menghalangi fungsi perpustakaan sebagai tempat belajar. Sebagai peruntukan di masa depan, mungkin Perpustakaan Kota Balikpapan dapat mengubah desain bangunannya untuk memaksimalkan pencahayaan alami dengan menambahkan jendela besar atau skylight, serta mengintegrasikan warna-warna cerah dalam desain interior. Hal ini dapat menciptakan suasana yang lebih cerah, menarik, dan juga hidup. Selain itu, mengadopsi desain ruang terbuka dan multifungsi memungkinkan perpustakaan untuk beradaptasi dengan berbagai kegiatan komunitas. Hal ini tidak hanya meningkatkan estetika, tetapi juga mendukung kesehatan mental pengguna dengan mengurangi stres akibat desain yang kurang menarik. Lokasi Perpustakaan Kota Balikpapan di Telaga Sari, Balikpapan Kota. Dan tujuan dari pengambilan video ini adalah sebagai pengumpulan data untuk mata kuliah perilaku lingkungan binaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.